Halo, berjumpa kembali dengan saya Elizabeth Ayunika dalam pembelajaran limit fungsi trigonometri bagian ketiga. Dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan limit di ketakinggaan dari suatu fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami cara menentukan limit di ketakinggaan fungsi trigonometri, dan yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan limit di ketakinggaan fungsi trigonometri. Prinsip dasar dari menentukan limit ketakinggaan di suatu fungsi trigonometri adalah kita mengubah bentuk di ketakinggaan. Kita ingat kembali konsep limit di ketakinggaan untuk fungsi aljabar. Jika T menuju tak hingga untuk fungsi 1 per T, maka 1 per T nilainya akan menuju 0. Itu ya konsep di limit tak hingga untuk fungsi aljabar. Nah, sekarang jika X kita misalkan sama dengan 1 per T, atau bisa dikatakan T sama dengan 1 per X. Maka jika T mendekati tak hingga, berdasarkan bentuk awal tadi ya, T mendekati tak hingga, maka karena X itu adalah 1 per T, maka 1 per tak hingga. X juga akan menuju 0. Nah, jika kita bisa mengubah bentuk di ketakinggaan suatu limit fungsi trigonometri menjadi limit di keberhinggaan, maka kita dapat menggunakan rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita lihat contoh pertama. Limit T dikalikan sin 1 per T untuk T mendekati tak hingga. Maka jika kita selesaikan T, kita misalkan dengan 1 per X, sehingga X adalah 1 per T. Sehingga jika T mendekati tak hingga, tentu X akan mendekati 0. Berdasarkan prinsip tersebut, kita selesaikan contoh yang pertama. Maka limit T kita gantikan dengan X, maka X mendekati 0. Sedangkan T adalah 1 per X. Sinus 1 per T tadi adalah X. Nah, jadi sebenarnya bentuk ini sama dengan bentuk seperti ini. Limit X mendekati 0, ini bisa kita tuliskan sinus X dibagi X. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita dapat menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Sehingga hasilnya adalah 1. Kita lihat contoh kedua. Limit sin kuadrat 2 per theta dibagi dengan 1 dikurang cos 1 per theta untuk theta mendekati tak hingga juga dapat kita selesaikan menggunakan prinsip theta. Kita misalkan dengan 1 per X, maka X juga adalah 1 per theta. Sehingga kalau theta mendekati tak hingga, tentu X akan mendekati 0. Sehingga bentuk ini dapat kita ubah menjadi limit X mendekati 0, kemudian sin kuadrat 2 per theta. 2 per theta ini sama saja dengan 2 dikali 1 per theta. Padahal 1 per theta adalah X, sehingga ini 2X. Dibagi dengan 1 dikurang cos 1 per theta adalah X, sehingga 1 dikurang cos X. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, di sini ada 1 dikurang cos, kita bisa ubah menggunakan rumus trigonometri, sehingga sin kuadrat 2x 1 dikurang cos x itu sama dengan 2 sinus kuadrat setengah x. Sehingga kalau kita jabarkan limit x mendekati 0,
Sinus kuadrat 2x dapat kita jabarkan menjadi sinus 2x dikali sinus 2x. Demikian juga penyebutnya kita bisa jabarkan menjadi 2 dikali sinus setengah x dikali dengan sinus setengah x. Maka kita dapat menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Sinus 2x dibagi dengan sinus setengah x dapat kita pasangkan, demikian juga ini, sehingga diperoleh hasilnya 1/2 dikali sinus 2x dibagi dengan sinus setengah x. Untuk x mendekati 0, maka nilai limitnya adalah 2 dibagi dengan setengah. Demikian juga ini 2 dibagi setengah. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita akan memperoleh 2 dibagi dengan 1/4. Yaitu hasilnya 8. Kita lanjutkan dengan contoh ketiga. Limit sinus 4/x dibagi dengan 1 dikurang akar 1 dikurang 1/x untuk x mendekati tak hingga. Masih sama, kali ini kita misalkan x sama dengan 1/t misalkan. Sehingga t adalah 1/x. Jika x mendekati tak hingga, maka t mendekati 0. Sehingga bentuk limit di ketahinggaan ini bisa kita ubah. Limit t mendekati 0, maka sinus 4/x berarti 4 dikali 1/x atau 4 dikali t dibagi dengan 1 dikurang akar 1 dikurang 1/x. 1/x-nya adalah t. Kalau sudah seperti ini, kita ingat lagi bahwa kita dapat mengalihkan dengan akar sekawannya. Kita kalikan dengan 1 ditambah 1 dikurang t dibagi dengan 1 ditambah akar 1 dikurang t. Ini kita dapatkan limit t mendekati 0. Sinus 4t dikali 1 ditambah akar 1 dikurang t. Maka kita tuliskan seperti ini. 1 ditambah akar 1 dikurang t dibagi dengan, maka jika dikalikan dengan akar sekawangnya akan diperoleh hasil 1 dikurang 1 dikurang t. Sehingga jika kita sederhanakan, limit t mendekati 0 sinus 4t dikali dengan 1 ditambah akar 1 dikurang t. Sedangkan untuk penyebutnya berarti 1 dikurang, kalau kita buka kurungnya 1 dikurang 1. Ini dengan ini maka 1 ditambah t. Sehingga hasilnya t. Nah, menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, sinus 4t per t untuk t mendekati 0, kita bisa peroleh itu hasilnya adalah 4. Dikalikan dengan 1 ditambah akar 1 dikurang t. T-nya adalah 0. Maka 4 dikalikan 1 ditambah 1, yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 8. Kita lanjutkan contoh keempat. Contoh keempat, limit x kuadrat sinus 1/x dikali dengan tangen 1/x ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurang cos 2x dikalikan x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Maka kita misalkan x sama dengan, misalkan kali ini 1/t, maka t adalah 1/x. Sehingga kalau x mendekati tak hingga, maka t mendekati 0. Maka jika kita ubah bentuknya, limit t mendekati 0, x kuadrat maka bisa digantikan dengan 1/t kuadrat. Sinus 1/x itu adalah t, maka sinus t dikali dengan tangen t ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurang cos
2T karena 2 per X artinya 2 dikali 1 per X dikalikan dengan X kuadrat. X kuadrat berarti 1 per T kuadrat. Sama dengan limit T mendekati 0, ini 1 per T kuadrat dikali sinus T kali tangen T tambah 1 dibagi dengan 1 dikurang cos 2T sama dengan bentuk 2 sinus kuadrat T dikali dengan 1 per T kuadrat. Sama dengan limit T mendekati 0, maka jika kita pisahkan 1 per T kuadrat sinus T dikali tangen T dibagi dengan 2 sinus kuadrat T dikali dengan 1 per T kuadrat ditambah 1 per 2 sinus kuadrat T dikali 1 per T kuadrat. Maka jika kita sederhanakan, ini 1 per T kuadrat saling habis membagi, sehingga limit T mendekati 0 sinus T dikali tangen T, kalau yang bawah kita jabarkan 2 dikali sinus T kali sinus T ditambah dengan limit T mendekati 0. Bentuk ini berarti kita bisa ubah menjadi T kuadrat per 2 sinus kuadrat T. Sehingga jika kita gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, maka kita akan peroleh di sini hasilnya adalah 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2, sehingga hasilnya adalah 1. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat lebih memahami mengenai limit di ketakinggaan suatu fungsi trigonometri. Sampai jumpa di video selanjutnya.